Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen semua, perkenalkan nama saya Rifki Aditya Alfateh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi bisnis dalam sistem terdistribusi. Nah, di era digital seperti sekarang ini kan, hampir semua aktivitas tuh sudah dalam dilakukan secara online, mulai dari transfer uang, apalagi anak-anak yang mungkin rumahnya jauh, kita kuliah di sini, biasanya kan buat eh, apa ngirim uangnya kan mungkin transfer terus mulai dari belanja di kantin juga terus kita belajar juga membaca berita memesan tiket hingga mengikuti ujian juga. Nah, semua layanan tersebut merupakan bagian dari bisnis yang memanfaatkan teknologi internet dan kan sistem terdistribusi. Nah, pada video saya akan membahas 5 aplikasi bisnis yaitu e-banking, e-education, e-journalistic, reservation, dan e-elevation. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut itu berkaitan dengan konsep sistem terdistribusi seperti client service, komunikasi antar sistem, skalabilitas, dan pertukaran data dalam jaringan. Nah, ayo kita mulai pembahasannya ya. Nah, eh, Nah, sebelum membahas masing-masing aplikasi untuk mengelola bisnis dalam sistem terdistribusi ini, em, kita pahami dulu tuh apa sih apa e-bisnis itu. Jadi e-bisnis itu atau electronic business adalah menggunakan teknologi internet untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis dan layanan secara digital. Nah, saat ini kan e-bisnis tidak hanya digunakan untuk jual beli aja nih, masih juga untuk pendidikan, layanan keuangan, dan media informasi, reservasi, hingga evaluasi pembelajaran. Nah, agar layanan-layanan tersebut tuh dapat berjalan dengan baik dan melayani banyak pengguna sekaligus, dibutuhkan sistem namanya terdistribusi. Nah, jadi terdistribusi itu adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerjasama untuk memberikan layanan kepada pengguna seolah-olah merupakan satu sistem yang tunggal. Nah, contohnya ketika kita membuka aplikasi mobile banking, sebenarnya ada banyak server yang bekerja di belakang layar tuh, mulai dari server authentication, terus server database, hingga server transaksi. Nah, karena itulah e-business itu sangat erat banget tuh, erat banget dengan sistem terdistribusi. Terus e-banking. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi pertama. Nah, yaitu e-banking. E-banking itu tuh adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui internet tanpa harus datang ke kantor bank. Bukan pintar banget ya. Contohnya seperti Brimo yang seperti saya pakai, terus listing by Mandiri, BCA Mobile, dan BNI Mobile Banking, dan aplikasi ya, lainnya. Nah, melalui aplikasi tersebut kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti transfer uang, cek saldo, membayar tagihan hingga membeli pulsa. Nah, cara kerjanya cukup sederhana sih. Ketika menggunakan login atau memiliki menu transaksi itu, aplikasi itu akan mengirimkan permintaan ke server bank. Nah, kemudian tuh server melakukan verifikasi identitas pengguna dan proses transaksi yang diminta. Nah, setelah transaksi itu berhasil nih ya, eh, hasilnya akan dikirim kembali ke aplikasi pengguna dalam hitungan detik langsung set selesai. Kita langsung bayar, transfer, semua selesai. Nah, karena itu tuh e-banking itu menjadi salah satu contoh nyata nih penerapan teknologi digital yang mempermudah kehidupan masyarakat. Nah, oke kita lanjut ke slide selanjutnya nih, yang ketiga. Hmm, arsitektur sistem terdistribusi e-banking. Nah, dari jika kita lihat nih dari sudut pandang sistem terdistribusi, e-banking menggunakan arsitektur client server. Nah, smartphone menggunakan
berfungsi sebagai itu jadi kliennya, sedangkan server bank itu tuh berfungsi sebagai apa ya, penyedia layanan aja tuh. Nah, selain itu, e-banking juga melibatkan komunikasi antara sistem yang sangat kompleks. Misalnya kita melakukan transfer antar bank menggunakan BVAS. Pada proses tersebut, sistem mobile banking harus berkomunikasi dengan server bank, mengirim server BVAS dan server bank menerimanya. Nah, jadi untuk semua sistem tersebut tuh saling bertukar data secara real time melalui jaringan-jaringan di internet. Nah, jadi e-banking juga tuh apa ya, membutuhkan skalabilitas yang tinggi karena harus mampu melayani jutaan pengguna setiap hari tanpa mengalami gangguan. Kalau ada gangguan tuh, ya orang khawatir kan, apalagi uang kan, tuh sensitif banget kan pastinya. Inilah jadi alasan mengapa tuh bank itu tuh menggunakan banyak server yang saling terhubung dalam sistem terdistribusi. Nah, yang selanjutnya yaitu um, education. Nah, jadi apa itu? Itu ada education. Education merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet untuk memproses proses belajar mengajar secara online. Contohnya ada Moodle, Google Classroom, Coursera, Ruang Guru, dan Sepada, Zoom juga bisa. Melalui platform tersebut, dosen dapat mengulang materi. Makanya kalau Zoom nggak bisa ya. Terus mengolah materi, memberikan tugas, terus mengadakan diskusi, hingga melaksanakan ujian secara daring. Untuk kalau diskusi pasti bisa ke Zoom, ujian juga bisa, tapi secara dipantau sama dosen ya. Terus cara kerjanya dimulai ketika dosen mengunggah materi ke server, kemudian mahasiswa dapat mengakses materi tersebut melalui laptop atau smartphone Anda. Mau iPhone, mau Android, bisa semuanya. Nah, semua aktivitas pengguna akan dicatat dan disimpan dalam database sehingga proses pembelajaran dapat terpantau dengan mudah banget. Gunanya utama education adalah fleksibilitas karena pembelajaran dapat dilakukan kapan aja dan di mana aja. Nah, ini lanjut ke slide selanjutnya nih. Nah, apa itu sistem terdiskusi pada education. Nah, dalam education itu mahasiswa dan dosen berperan sebagai klien, sedangkan platform pembelajaran atau LMS ya, ya, itu berfungsi sebagai server. Sistem ini juga terhubung dengan berbagai layanan-layanan lain seperti sistem akademik, database mahasiswa, sistem absensi, dan sistem penilaian. Nah, seluruh data tersebut saling bertukar informasi melalui jaringan. Misalnya dari dosen nilai nih, data tersebut langsung tersimpan pada database akademik. Nah, selain itu, personal learning hub harus memiliki skala yang baik. Bayangkan nih kalau misalnya ribuan mahasiswa mengikuti ujian online secara bersamaan tanpa sistem terdistribusi yang baik serta dapat melalui overload dan mengganggu proses ujian. Misalnya kita udah belajar nih malam-malam begadang, tiba-tiba besok nggak bisa ujian dan terhambat karena servernya mengalami overload. Nah, sekarang adalah e-journalistik. Nah, e-journalistik merupakan proses penyebaran berita dan informasi melalui media digital berbasis internet. Contohnya yang sering kita gunakan itu ada Kompas.com, Detik.com, CNN Indonesia, dan Tempo.com. Dan berbeda dengan media cetak yang membutuhkan waktu distribusi yang cukup lama nih, kayak koran itu kan lama ya, kita harus sebar dulu naik motor, sepeda, kita kasih ke orang atau mungkin dijual juga agar bisa tahu berita. Nah, berita digital dapat dipublikasikan dan dibaca misalkan hanya dalam hitungan menit aja nih. Cepet banget kan proses dimulai dari reporter yang menulis berita nih. Nah, kemudian berita diperiksa oleh editor sebelum dipublikasi ke website. Nah, setelah dipublikasi, berita dapat langsung diakses oleh jutaan pembaca dari berbagai daerah. Nah, itu jurnalistik menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang sangat penting di era internet ini. Nah, itu jadinya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya nih, reservation. Jadi untuk uh, oh, belum deh, nanti dulu kita. Nanti kayaknya ini belum banget nih. Nah, jadi dalam jurnalistik dibaca berperan sebagai klien dan tokoh berita
berfungsi sebagai server. Portal berita harus mampu menangani jutaan permintaan saya setiap harinya. Pada begitu ketika terjadi peristiwa besar nih, kebakaran, apa yang menarik perhatian masyarakat. Misalnya pada saat pemilu juga atau pertandingan sepak bola internasional. Pada saat itu jumlah pengguna website dapat meningkat secara drastis tuh. Nah, untuk mengatasi hal tersebut digunakan sistem terdistribusi dan teknologi seperti Content Delivery Network atau CDN. Nah, CDN itu membantu distribusi konten ke berbagai server sehingga akses menjadi lebih stabil dan lebih cepat. Nah, selain itu, jadi pertukaran data berupa artikel, gambar, video, dan komentar pengguna secara terus-menerus. Nah, ya, terus kita selanjutnya yaitu e-reservation. Nah, di e-reservation itu tuh adalah sistem pemesanan layanan secara online melalui internet. Contohnya seperti Traveloka, Kitco, Agoda, dan Bookiko. Dengan aplikasi tersebut, pengguna dapat memesan tiket pesawat, hotel, kereta api, maupun layanan-layanan yang harus datang tanpa langsung ke lokasi. Cara kerjanya dimulai dari pengguna mencari layanan yang diinginkan. Sistem kemudian memeriksa ketersediaan dalam data secara real time. Jika tersedia, pengguna dapat melakukan pembayaran dan menerima bukti reservasi secara otomatis. Proses ini berlangsung sangat cepat berkat dukungan teknologi internet dan sistem terdiskusi. Nah, pada era version, aplikasi harus berkomunikasi dengan banyak sistem sekaligus. Misalnya, ketika mau memesan tiket pesawat nih, aplikasi harus terhubung dengan database maskapai, pembayaran, database pelanggan, dan server reservasi. Nah, semua sistem tersebut tuh saling bertukar secara real time. Nah, jika salah satu sistem mengalami gangguan, proses reservasi dapat terganggu. Karena itu dibutuhkan arsitektur sistem terdistribusi yang andal. Selain itu, stabilitas juga sangat penting kan, terutama pada musim liburan ketika jumlah pemesanan meningkat drastis. Nah, jadi untuk profil terakhir adalah allocation. Nah, allocation merupakan sistem evaluasi atau penilaian yang dilakukan secara digital melalui internet. Contohnya adalah CBT, model quiz, dan Google Form. Dan cara kerjanya dimulai dari peserta login, sistem kemudian server mengirim soal yang tersimpan dalam database. Nah, setelah peserta mengerjakan soal, nih, jawaban akan dikirim kembali ke server untuk diproses dan dinilai. Nah, hasil nilai kemudian dapat ditampilkan secara otomatis dan dari sistem terdistribusi atau allocation memanfaatkan konsep client server, penukaran data, komunikasi antar sistem, dan skalabilitas dan pelayanan yang banyak serta sekaligus. Nah, jadi untuk sebagai kesimpulannya itu seluruh aplikasi e-bisnis yang telah dibahas memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem distribusi. Konsepnya client server memungkinkan komunikasi antar pengguna dan server komunikasi antar sistem memungkinkan apa ya gimana integrasi berbagai layanan. Pertukaran data mungkin informasi dikirim dan diterima secara real time juga. Sedangkan sekaligus memastikan layanan tetap berjalan dengan baik meskipun jumlah penggunanya terus meningkat. Oleh karena itu, sistem distribusi menjadi fondasi utama dalam pengembangan berbagai aplikasi digunakan aplikasi digital modern yang kita gunakan setiap hari. Jadi itu terima kasih untuk perhatian semua teman-temannya. Semoga aplikasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.